Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap alim ulama, kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, sesepuh, bini sepuh semuanya yang kami hormati lagi kami muliakan. Wabil khusus kepada segenap jajaran ketakmiran dari masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Fatahillah, yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Di lain kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, ama wallahi, ketahuilah demi Allah aku bersumpah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku bersumpah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa manusia yang paling mulia itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua nabi bingung cari ridhonya Allah, terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah, Allah lebih mendahulukan ridhonya daripada upayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan Al-Habib. Al-Habib ay Habibullah, kekasih Allah. Apa maksudnya Habib? Dicipta untuk dicinta. Diciptakan untuk dicinta. Tanpa upaya sekalipun, tanpa usaha sekalipun, tanpa ikhtiar sekalipun. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam pernah munajat kepada Allah, yang Allah abadikan munajatnya beliau dalam Al-Quran. Wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Ya Allah, aku ini bergegas menuju kepadamu agar engkau ridho kepadaku. Nabi Musa taat dalam rangka cari ridhonya Allah. Tapi kalau kelasnya, levelnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah justru mengatakan, qad nara taqalluba fi wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Wahai Muhammad, aku Allah telah betul-betul menyaksikan mondar-mandirnya pandangan kamu ke arah langit. Maka aku mulai detik ini, aku alihkan, aku palingkan kiblat kepada kiblat yang kamu ridhoi. Ketika Nabi Musa berupaya untuk cari ridhonya Allah, maka kalau Rasulullah lebih didahulukan ridhonya daripada upayanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman juga begitu. Beliau pernah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, ilhamkan kepadaku, berikan taufik hidayah kepadaku
untuk aku beramal soleh yang engkau meridhoinya. Ketika Nabi Sulaiman beramal soleh untuk cari ridhonya Allah, tapi untuk level dan kelasnya Rasulullah, justru Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Allah akan buat puas Rasulullah sepuas-puasnya. Allah akan buat Rasulullah ridho seridho-ridhonya. Sehingga ketika turun ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, jaminan dari Allah bahwa Allah tidak akan mengecewakan, tidak akan membuat sedih Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menegaskan, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu ya Allah, ketahuilah aku enggak ridho sementara ada satu di antara umatku masuk neraka ya Allah. Lihat, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yauma la yukhzillahun nabi. Hari akhirat itu adalah hari di mana Allah janji tidak akan membuat sedih, tidak akan membuat kecewa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam At-Tusturi dalam tafsirnya mengatakan ay la yukhzihi fi ummatih wa la yaruddu syafa'atah. Allah tidak akan membuat sedih Rasulullah berkenaan dengan kepentingan umatnya. Bukan kepentingan Rasulullah akan dibuat puas itu Rasulullah, bukan. Bukan untuk kepentingan keluarganya atau sahabatnya Rasulullah akan dibuat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Fi ummatih, Allah akan membuat Rasulullah bahagia dalam urusan umatnya. Sebagaimana yang kita tahu, tidak akan ridho, tidak akan puas dan bahagia itu Rasulullah kecuali semua umatnya sudah berjejer rapi di belakang beliau untuk masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking cintanya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menawarkan satu tawaran yang tidak pernah tawaran ini Allah tawarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, in ahbabta ja'altu amra ummatika ilaik. Wahai Muhammad, biar kamu enggak sumpek kepikiran umatmu, biar kamu enggak sedih kepikiran umatmu, aku tawarkan kepada kamu, bagaimana enaknya kalau misal urusan umatmu urusannya kamu aja udah. Mau semuanya kamu syafaati terserah, mau semuanya kamu gandeng masuk surga terserah. Ibarat Allah bilang, wis aku gak melok-melok wis. Apa jarimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah menjawab, la ya Rabb, enggak ya Allah, anta khairun lahum minni, engkau lebih baik daripada kebaikanku kepada umatku. Serahmat-rahmatnya aku kepada umatku, jauh engkau lebih rahmat kepada umatku. Rahmatku kepada umatku ya Allah adalah tetesan daripada samudra. Rahmatmu kepada umatku ya Allah. Kira-kira bahasanya begini, kita nanti dihisap, terus yang menghisap kita orang tua kita sendiri. Kira-kira kita selamat apa enggak? Selamat, wong tuane dewi kok. Wah, anak polisi kadang-kadang enggak helman gara-gara bapaknya polisi, kan begitu. Bahasanya kan begitu. Punya orang dalam. Bayangkan kalau yang ngurusi urusannya kita hisap orang tua kita sendiri. Oh, aman. Lah gimana kalau yang menghisap kita adalah Rasulullah? Apakah orang tua kita lebih sayang kepada kita melebihi daripada sayangnya Rasulullah kepada kita? Kalau kita yakin selamat gara-gara orang tua yang menghisap kita, apalagi kalau Rasulullah yang menghisap kita? Apalagi kalau Allah yang menghisap kita. Ini min bab husnudzon. Ini hanya untuk membangun image yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaruh prasangka yang baik, bukan untuk kepedean, bukan untuk kegeeran, bukan, tapi agar kita punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahihnya Imam Muslim mengatakan, hadis riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma. Hadisnya hadis yang sahih.
Dikatakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, Rasulullah SAW itu pernah baca Quran. Sampailah beliau kepada ucapannya Nabi Isa yang Allah abadikan ucapannya di dalam Al-Quran. Apa ucapan Nabi Isa? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, umatku, jika engkau ampuni mereka, engkau adalah zat yang maha pengampun, yang maha bijaksana, yang maha mulia. Tapi jika engkau azab mereka, mereka adalah hambamu ya Allah. Maka nangis Rasulullah baca ayat tadi itu. Nangis, kemudian menengadah tangan ke langit sembari Rasulullah mengatakan, Allahumma ummati ummati. Ya Allah umatku, ya Allah, ya Allah umatku. Di lain kesempatan Rasulullah SAW juga pernah membaca satu ayat, yang ayat ini mengkisahkan akan munajatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, siapa orang di antara umatku yang taat kepadaku, maka mereka adalah termasuk golonganku. Tapi siapa orang di antara mereka yang durhaka, maksiat kepadaku, kata Nabi Ibrahim, engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lagi-lagi untuk kedua kalinya Rasulullah SAW menangis. Kemudian ngangkat tangan ke langit sambil bilang, Allahumma ummati ummati. Maka Allah perintah Jibril, Jibril tanya kepada kekasihku Muhammad, ma yubki, apa gerangan yang membuat kekasihku Muhammad menangis? Maka turun Jibril, ya Rasulullah, aku turun kepada anda dalam rangka memenuhi amanat dari Allah. Allah tanya, apa yang menyebabkan engkau menangis sekarang ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, akhafu ala ummati min ba'di ya Jibril. Jibril, aku hanya mengkhawatirkan keadaan umatku sepeninggalku wahai Jibril. Lapor Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, Jibril, turun lagi kepada Muhammad, sampaikan kepada dia jaminan dari aku. Idzan la ughzika fi ummatik wala nasu'uk. Ya Rasulullah, kata Jibril, Allah menjawab, ketahuilah Allah janji dan menjamin Allah tidak akan membuat engkau sedih dalam urusan umatmu, dan Allah tidak akan menimpakan keburukan kepadamu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, satu hadis riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah. Hudzaifah ibnul Yaman ini pernah di satu hari menanti-nanti Rasulullah keluar dari rumah. Tapi lama ditunggu nggak keluar-keluar Rasulullah. Sampai Hudzaifah mengatakan, kayaknya Rasulullah hari ini nggak keluar rumah nih. Baru kerentek hati seperti itu, ternyata Rasulullah keluar dari rumah, masuk ke masjid, sholat sujud terakhir lama Rasulullah, sampai Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, kayaknya Rasulullah meninggal dalam sujud. Baru kerentek hati seperti itu, bangkit Rasulullah dari sujud, salam. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman tanya, ya Rasulullah, engkau sujud begitu lama sampai aku menyangka bahwa engkau meninggal dalam sujudmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasul? Ketahuilah wahai Hudzaifah, Allah mengajak aku musyawarah. Madza af'al bi ummatik ya Muhammad? Muhammad, kira-kira apa yang harus aku lakukan terhadap umatmu wahai Muhammad? Ada tawaran seperti ini kepada selain Rasulullah? Ada. Muhammad, enaknya umatnya kamu diapakan? Nabi Muhammad bingung. Hum ibaduk wa khalquk ya Rabb. Ya Allah, mereka itu adalah hambamu, ciptaanmu, terserah engkau. Ditanya kedua kali sampai ketiga kali dan dijawab oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban yang sama. Ya Allah, urusan mereka urusanmu, mereka adalah ciptaanmu, mereka adalah mendapat rezeki darimu, mendapat segala-galanya darimu ya Allah. Mereka adalah hambamu ya Allah, terserah. Maka Allah menjawab, idzan la ughzika fihim. Ketahuilah Muhammad, aku tidak akan mengecewakan dan membuat kamu sedih dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan umatmu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terakhir,
Kalau kita sudah tahu betapa mulianya kedudukan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian mulia nih Rasulullah. Nggak ada nabi yang diperlakukan seperti ini oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira tidakkah patut buat kita bangga menjadi umat Rasulullah? Tidakkah pantas buat kita untuk bersyukur telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah satu nikmat yang luar biasa kita dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad? Status kita menjadi umat Rasulullah itu adalah status yang diinginkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa minta nggak dikasih. Ya Allah, kalau begitu mulianya umat Muhammad, aku ridho nggak jadi nabi, cukup jadi umat Muhammad. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini termasuk ulul azmi, minta nggak dikasih. Kita ini bukan siapa-siapa, tapi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala status sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat itu banyak, tapi kapan kita diberi oleh Allah nikmat yang nggak pernah kita minta, maka nilainya lebih mahal daripada nikmat yang leren diminta dulu. Kita menjadi umat Nabi Muhammad, nikmat yang nggak pernah kita minta kepada Allah. Allah pilih, nggak semua, bahkan Nabi Musa nggak berhak. Sementara nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat jodoh, nikmat keturunan, nikmat rezeki, itu nikmat yang kita minta. Maka nikmat yang tanpa kita minta Allah pilih, Allah kasih. Allah pilih, baru Allah kasih. Sing pantes sopo baru dikei. Itu jauh lebih mahal daripada nikmat yang semua orang juga minta. Siapa yang nggak minta panjang umur? Siapa yang nggak minta selamat? Siapa yang nggak minta sehat? Siapa yang nggak minta jodoh dan seterusnya? Semuanya minta itu semuanya. Yang muslim nggak muslim dikasih, yang iman, yang nggak dikasih. Tapi untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira acara seperti ini pantas nggak kita rayakan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jenengan ini kalau ngasih hadiah sama orang akan bahagia jenengan kalau ngelihat orang yang dikasih bahagia. Aneh kalau ada orang dikasih hadiah merengut, maka kita yang ngasih hadiah melok merengut. Tunjukkan kalau kita ini kapan mendapatkan anugerah dari Allah, bahagia dong. Dapat rezeki bahagia, punya anak bahagia. Mosok jadi umat Nabi Muhammad biasa-biasa saja, kan aneh. Tahaddusan bin ni'mah, jangan urusan-urusan yang remeh. Urusan iman, urusan menjadi umat Nabi Muhammad, ini adalah dalam rangka tahaddusan bin ni'mah. Tujuan kita kumpul sekarang di malam hari ini adalah menceritakan betapa bahagianya, mengekspresikan betapa bahagianya dan bangganya kita terpilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas fadlullah, kemurahan Allah. Apa kemurahan Allah? Al-Qur'an sebagai penuntun hidup. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah? Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Atas Al-Quran dan wujudnya Nabi Muhammad sebagai Al-Quran berjalan, falyafrahu, berbahagialah, sing seneng. Mosok kita punya Al-Quran nggak seneng? Mosok kita punya Nabi Muhammad nggak bahagia? Nggak mungkin. Ingat, melebih-lebihkan kemuliaan Rasulullah itu fatal. Tapi ingat, ngurang-ngurangi kemuliaan Rasulullah itu juga nggak kalah fatalnya, hadirin. Menganggap Rasulullah sebagai Tuhan fatal. Menganggap Rasulullah sebagai anak Tuhan fatal. Menganggap Rasulullah sebagai dewa fatal. Tapi menganggap Rasulullah manusia biasa itu juga sama fatalnya. Ada manusia yang lahirnya bersamaan dengan cahaya. Ada manusia yang lahirnya sajidan rafi'an tarfahu ila sama, sujud kemudian ngacung sebagai tanda bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia kapan lahir makhtunan makhulan maktu asur, otomatis terkhitan sehingga auratnya terjaga dari pandangan mata manusia. Tali pusarnya sudah otomatis terputus, terpotong. Dalam keadaan lahir bercela. Ada manusia yang lahir seperti ini. Kok ada orang mengatakan manusia, Rasul itu manusia biasa. Hati-hati. Ojo ngurang-ngurangi kanjeng Nabi. Yang memuliakan Rasulullah itu adalah Allah. Ojo melok-melok.
Yang memuliakan Rasulullah itu Allah, bukan kamu. Jangan ikut-ikut. Kalau sudah Allah punya kehendak jangan ditolak. Allah yang menciptakan Rasulullah. Muji Nabi itu muji Allah. Mana mungkin kita muji Nabi terlepas daripada kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini wedang jahe. Rasanya manis, ada pedesnya. Saya minum sedikit. Saya mau tanya, wedang jahe ini ada yang bikin apa wujud dengan sendirinya? Ada yang bikin. Terus saya ngomong, misal yang bikin perempuan, Bu, Masya Allah Bu, mantep, wedang jahenya jenengan enak. Kira-kira ibu-ibu marah apa seneng? Ada kira-kira ibu dipuji wedang jahenya, Beb, yang bikin saya Beb, kok yang dipuji wedang jahenya Beb? Lo loro orang model kayak gini. Sakit orang seperti ini. Memangnya wedang jahe ini terwujud dengan sendirinya. Muji wedang jahe ya muji yang bikin, otomatis. Logika itu begitu. Muji Nabi kok nggak muji Allah? Mana mungkin, memangnya Nabi terwujud dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya, termuliakan dengan sendirinya, teranugerahkan dengan sendirinya, terrahmati dengan sendirinya. Muji Nabi itu muji Allah. Wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, takwa sama Allah dan cari perantara untuk kamu menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah. Dan khairul wasilah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya wasilah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa dilepaskan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muji Nabi, muji Allah. Terakhir ya, kalau kita tahu betapa mulianya Nabi, ini kan baru ya Allah, kalau lautan samudra baru satu tetes ini yang kita bahas. Udah begitu mendalam. Bagaimana kemuliaan Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, ketahuilah, semeriah apapun acara maulid diadakan, kalau dibandingkan kemuliaan Rasulullah itu adalah acara yang kecil, hadirin, acara yang kurang masih. Bib, saya bikin acara maulid, Bib, yang datang 10 juta orang, Bib. Panggungnya sealun-alun, Bib. Yang ceramah 100 tokoh internasional, Bib. Habis uang 50 triliun, Bib. Acara cilik. Acara kecil. Kenapa? Untuk Rasulullah, kecil. Dibandingkan kemuliaan Rasulullah, kecil itu semuanya. Sebaliknya, sesederhana apapun acara maulid kita adakan, nggak ngundang siapa-siapa, cuman baca maulid di rumah, anak, istri, suami. Sederhana. Tapi kalau itu adalah persembahan untuk Rasulullah, maka itu bukan lagi menjadi acara kecil, itu menjadi acara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah dan berbangga dirilah kita terpilihnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat iman dan Islam setelah nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling afdal untuk kita syukuri kecuali nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di malam hari ini menjadi satu persembahan yang pantas, satu persembahan yang layak untuk kita anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita disyafaati oleh beliau, tidak Allah wafatkan kita kecuali dalam keadaan cinta dan dicintai oleh beliau, ridha dan diridhoi oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wallahu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.